Ya. Sebelum itu kita mulai pembelajaran pada hari ini. Maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik, sebelum ibu mulai pembelajaran pada hari ini, kita meminta kehadiran terlebih dahulu ya. Rizky Dia, Ratu, Subrandani. Oke, semuanya hadir ya. Anak-anak coba perhatikan benda apa yang ingin dipegang. Menurut kalian bagaimana cara kita mengetahui panjang buku ini? Apakah kita bisa mengetahui panjang buku ini dengan menebak saja? Bisa. Bagaimana cara kita mengukurnya? Ya, jadi ketika kita membeli kain, membuat meja, mengukur tinggi badan, kita memerlukan pengukuran untuk agar hasilnya tepat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tentang pengukuran dan satuan sentimeter dengan tema Mari Mengukur Dunia. Tolong perhatikan ke depan ya. Jadi yang pertama adalah pengertian dari pengukuran. Siapa yang bisa baca tulisan? Ratu, silakan baca. Aku bangun. Di situ ada bangun. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Kita mengukur untuk mengetahui seberapa besar, seberapa panjang, seberapa berat, seberapa luas, atau seberapa banyak satu benda. Baik, benar. Jadi pengukuran ini merupakan suatu jenis hal yang harus kita lakukan untuk mengetahui ukuran benda dari segi panjang, luas, berat, volume, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita hanya memakai untuk jenis satuan pengukuran saja, yaitu sentimeter dan meter. Tapi sebelum itu ibu ingin menjelaskan ada dua jenis satuan dalam pengukuran, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang hasilnya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang mengukur. Jadi siapa tahu ada yang mengukurnya dari segi alat yang tidak sama, itu bisa jadi hasilnya yang berbeda-beda. Contohnya mengukurnya dengan jengkal tangan, kan masing-masing dari kalian semua kan jengkal tangannya bisa berbeda-beda kan. Jadi misalkan kalau yang diukur panjang meja ini dengan 5 jengkal terus 110 jengkal misalnya ya, itu disebut satuan tidak baku. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional sehingga hasilnya akan sama meskipun diukur oleh siapapun dan manapun. Contohnya kita mengukur penggaris dengan alat pengukuran seperti penggaris, meter, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Jadi materi kita hari ini akan berfokus pada pengukuran panjang yang benda yang ada di sekitar kita. Jadi untuk mengukur panjang kita menggunakan satuan baku seperti sentimeter dan meter. Penggaris dan meter adalah alatnya. Sentimeter dan meter itu satuannya dalam pengukuran. Alat yang digunakan kita perlu tahu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Ya. Jadi jika kita punya tali sepanjang 300 cm, berapa meternya? Jadi berapa meternya? Kalau misalkan kita punya tali sepanjang 300 cm, berarti meternya berapa? 3 meter ibu. Jadi karena kita tadi sudah bahas tentang bagian pengukuran dan jenis satuan ada satuan tidak baku dan baku. Jadi sekarang untuk materi lainnya ada manfaat untuk pengukuran itu sendiri. Jadi manfaatnya dan kita menguasai pengukuran kita jadi lebih teliti dan bisa membuat perkiraan yang lebih akurat dalam berbagai situasi. Jadi sekarang ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Untuk tugas kalian akan mencatat semua benda yang ada di kelas ini, mengukur benda yang ada di kelas ini dan mencatat hasilnya dalam tabel. Nanti ibu akan bagikan kalian dalam tabel ini.
Nah, jadi sebagai contoh, nanti kalian akan mengukur misalnya panjang meja, nama bendanya itu kalian isi meja. Nanti diukur pakai garis 1 meter. Nanti untuk panjang mejanya berapa meter? Misalnya 35 cm dan seterusnya. Jadi kalian tolong salin panjang ini di buku kalian masing-masing ya. Dan di bawah pelajaran untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang tugas. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke pengerjaan tugas proyek kelompok kalian, Ibu akan menjelaskan gimana cara menggunakan penggaris dengan benar. Jadi bisa dilihat di sini. Ini untuk satuannya ada 0, dimulai dari yang 0. Coba di lepas di sini ya, pada ujung-ujungnya. Ini kan 0 cm, kalian lihat di paling ujung sini. Berapa sentimeter itu? 26. Jadi itu ya cara penggunaan penggaris untuk mengukur suatu panjang benda ya. Paham? Jadi silakan kalian siapkan tugas masing-masing. Bikin tabel yang seperti contoh di papan dan mulai mengerjakan tugas. Baik, apakah pengerjaan kalian sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, sekarang untuk tiap-tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya ke depan dan jelaskan mana benda yang paling panjang, mana benda yang paling pendek, kenapa kita harus menggunakan satuan untuk mengukur kepanjangan panjang. Silakan untuk kelompok-kelompok ini maju ke depan. Baik, silakan kelompoknya lagi untuk mempresentasikan hasil dari pengukuran yang diukur di dalam kelas, yang diukur dalam kelas. Coba sebutkan. Baik teman-teman, kelompok saya barusan sudah mengukur meja dan pulpen. Meja satuannya itu 30 cm, sedangkan pulpen itu 14 cm. Baik, kira-kira alat apa yang kalian pakai untuk mengukur panjang? Penggaris Satuannya apa? Satuan apa? sentimeter. Baik, tepuk tangan untuk teman-temannya. Baik anak-anak, jadi tadi kita dari awal pembelajaran sudah mempelajari tentang pengukuran, satuan pengukuran, dan kenapa kita harus menggunakan pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dong, bagaimana sih perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pengukuran hari ini? Senang. Menurut Ratu, apa aja sih hal yang kita pelajari hari ini? Apa hal yang baru yang menurut Ratu baru tahu gitu? Kita bisa mengukur benda menggunakan penggaris. Ada kesulitan nggak ketika kalian melakukan pengukuran di dalam kelas tadi? Tidak ada. Jadi hari ini kita belajar menggunakan penggaris dan meteran untuk mengukur panjang benda. Kita juga belajar bahwa 1 meter itu sama dengan berapa tadi? 100 cm. Betul. Pengukuran harus dilakukan dengan teliti agar hasil yang diperoleh apa? Tepat. Oke, nah. Jadi untuk tugas tambahan di rumah, Ibu minta kalian untuk coba ukur satu benda di rumah kalian dan catat di buku tugas kalian dan dikumpulkan pada minggu depan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kalian pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.